Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi ini terpilih dari Kidung Agung pasal 5 ayat 9 sampai 6 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau sumpahi kami begini? Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas, emas murni kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata Tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah, untuk mengembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Demikian firman Tuhan. Bagian ini diberikan judul oleh LAI,
mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Ayat 9 dimulai dengan pertanyaan dari putri-putri Yerusalem. Apa kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Lalu di ayat 10 sampai 16 menggambarkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki sang kekasih. Kekasihnya itu putih bersih dan merah cerah, tampak mencolok dari begitu banyak orang. Kepalanya laksana emas. Mungkin dia memakai mahkota dan rambutnya mengombak dan berwarna hitam. Matanya indah dan lincah. Metafora yang dipakai adalah merpati. Pipinya dihiasi dengan cambang dan terukir rapi, seperti orang menata bedeng rempah-rempah atau petak-petak rempah-rempah akar. Keindahan bibirnya diibaratkan dengan bunga bakung yang berteteskan cairan mur. Selanjutnya ia melukiskan tangannya, lengannya kekar, bulat, dan dihiasi permata Tarsis. Ia juga memiliki tubuh yang indah, seperti gading bertabur batu nilam. Kakinya dilukiskan seperti tiang-tiang marmer putih, tampak kokoh dan penuh kekuatan. Seluruh perawakannya ibarat gunung Libanon yang indah dan perkasa. Sebagai yang terpilih atau bernilai tinggi, ibarat pohon-pohon aras. Dan di akhir pujiannya, mempelai perempuan masih menambah satu pujian lagi untuk kekasihnya di ayat yang ke-16. Tutur katanya manis dan menarik. Itulah gambaran si pria idaman, gambaran sang kekasih. Dan mendengar semua itu, putri-putri Yerusalem bertanya, kemana perginya sang kekasih? Mereka ingin bantu mencari, karena mereka juga ingin dan berharap bisa mendapatkan hati sang kekasih. Di ayat kedua, pasal 6 mengatakan, sang kekasih telah pergi bekerja di kebun. Ia juga mengembalakan domba. Jadi sang kekasih adalah seorang petani dan juga peternak. Pujian ini ditutup dengan pernyataan yang percaya diri dan meyakinkan dari sang perempuan. Dia mengatakan, aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Pernyataan ini menutup kesempatan bagi putri-putri Yerusalem untuk mendapatkan si pria idaman ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, membaca bagian kitab ini paling tidak ada dua hal yang dapat kita renungkan. Pertama, belajar melihat kelebihan orang lain. Bisa pasangan kita, teman kita, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, komunitas kita. Dan yang kedua, berikanlah pujian dengan tulus.
Bila selama ini lebih mudah kita melihat kekurangan pada pasangan kita, saudara kita, atau anggota keluarga kita, komunitas kita, gereja kita, maka mulailah belajar melihat kelebihannya. Orang yang terbiasa melihat kelebihan sesamanya lebih mudah juga untuk memberikan pujian yang tulus. Di tengah situasi bangsa kita saat ini yang sedang susah, janganlah kita menambah kesusahan lagi dengan kata-kata yang kasar, menghina, dan merendahkan. Tapi pakailah kata-kata yang membangun dan yang memberi harapan. Seperti pujian sang mempelai perempuan kepada kekasihnya. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Berikan pujian bagi setiap upaya baik yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun segenap lembaga untuk mengatasi pandemi yang ada ini. Dan kesempatan ini kita juga bisa pakai dalam keluarga kita. Waktu-waktu ini menjadi kesempatan untuk kita saling memperhatikan dan merawat hubungan. Hidupkanlah cinta mula-mula yang ada dalam keluarga. Jaga dan rawatlah hubungan dalam keluarga. Dengan pasangan, dengan orang tua, anak, menantu, saudara. Salinglah memuji dengan tulus. Karena pujian yang tulus menunjukkan rasa sayang kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa. Kami di sorga, kami mau bersama-sama bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Dan dalam syafaat ini kami sehati ingin berdoa buat teman-teman kami yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Biarlah Tuhan terima doa dan ucapan syukur saudara-saudara kami. Kami juga mau berdoa dan bersyukur untuk kesehatan para karyawan, jemaat, dan majelis jemaat di KISU. Kiranya melalui kesehatan yang Tuhan berikan, kami boleh terus melayani dengan sehati dan dalam sukacita. Kami ingin berdoa untuk rencana pernikahan dari teman-teman yang ada di jemaat GKI-SU. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong. Kami berdoa buat seluruh masyarakat Indonesia agar dapat mematuhi himbauan untuk tetap berada di rumah dalam rangka PSBB. Kami berdoa buat kegiatan ibadah online. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami mau sehati berdoa buat petugas kebersihan rumah sakit, para relawan yang bekerja mengerjakan APD dan konsumsi, para donatur, petugas keamanan, dokter, apoteker, petugas medis. Kiranya Tuhan menolong dan melindungi mereka. Kami berdoa buat keluarga yang terkena ODP, PDP, pasien yang sakit. Tuhan, biarlah belas kasihan dan pertolongan-Mu memulihkan bagi orang-orang yang sedang menderita sakit. Kami juga sehati ingin berdoa
untuk pemulihan bagi saudara-saudara kami, Ibu Aisyang, Ibu Tumira, Ibu Waluyo, adik Elena, adik Matthew, Ibu Martini, Bapak Tambu Bolon, Ibu Liani, Pendeta Ishak Sipasulta, Ibu Seliati, Bapak Robert dan Ibu Winda, adik Milagre, Bapak Andre, adik Naomi, Ibu Erni, Bapak Yan, Ngatini. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati dan memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa, kiranya Tuhan juga menolong para rohaniawan dan penyelenggara ibadah serta tim multimedia, agar semuanya dapat melakukan tugas pelayanan dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami. Berkenanlah Tuhan mendengar dan mengabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan